warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 dengan anggota 3 orang, yaitu saya Nelia Setiasi dengan NIM 23301065 dengan rekan saya Oli Hanifah dengan NIM 23301063. Saya Salsabila Zainulis dengan NIM 23301059. Kelompok kami akan membahas materi tentang iman. Selamat menyaksikan. Poin-poin pembahasan kelompok kami ada 4. Yang pertama, definisi iman. Yang kedua, dasar-dasar iman. Yang ketiga, cara meningkatkan keimanan. Yang keempat, peran iman dalam pembentukan pribadi. Yang pertama, definisi iman. Iman berasal dari kata iman dan merupakan bentuk masdar atau kata jadian dari fi'il madhi, yaitu amanah, yang menurut bahasa berarti membenarkan dan mengikrarkan dengan lisan dan mengamalkan dengan anggota badan. Keimanan adalah kepercayaan yang kokoh kepada Allah Subhanahu wa taala. Syekh Husain bin Audah Al-Waisyah menyebutkan bahwa iman adalah keyakinan dalam hati, ucapan dengan lisan, dan perbuatan dengan anggota tubuh. Amal perbuatan dengan segala macamnya, baik amalan hati maupun amalan anggota tubuh, termasuk hakikat keimanan. Iman itu sangat penting bagi manusia, khususnya bagi pemeluk agama Islam, agar mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjadi hamba yang beriman dan bertakwa. Tentang dasar-dasar iman sendiri. Dasar-dasar iman sendiri terdapat dalam Al-Quran, yaitu pada firman Allah pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 3, yang berpengertian yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, yang mendirikan salat dan menafkahi sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka. Sehingga bahwasanya iman yang membenarkan dalam hati, yaitu iman yang mempercayai akan adanya alam semesta dan isinya, sedangkan mengikrarkan dalam lisan seperti mengucapkan 2 kalimat syahadat atau tidak ada sesembah yang hak kecuali Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Dan selanjutnya yaitu mengamalkan dengan anggota tubuh seperti melakukan ibadah-ibadah sesuai dengan fungsinya. Jadi dari dasar-dasar iman itu sendiri, iman dalam diri kita harus dilakukan secara lisan dan juga praktek secara perbuatan. Untuk selanjutnya yaitu sunnah menjelaskan hal yang lain, seperti iman adalah sesuatu yang fluktuatif, dapat bertambah dan berkurang. Iman akan bertambah karena taat kepada Allah dan berkurang disebabkan maksiat kepadanya. Hal tersebut terkandung dalam hadis Al-Bukhari 256 Hijriah atau 870 Masehi, memberikan bab khusus di dalam kitab sahihnya tentang dasar fluktuatif keyakinan tersebut. Dalam korelasi ini terlihat bahwa iman bukan hanya kepercayaan semata, tetapi juga mencakup aspek amaliyah atau perbuatan dari anggota tubuh. Karena itu, makna iman dalam perspektif ini telah merambah ke lingkungan pengertian semula dari Islam, yaitu amal-amal lahirnya. Selanjutnya dalam hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ia berkata pada suatu hari Rasulullah SAW didatangi oleh malaikat Jibril. Selanjutnya Jibril bertanya kepada Rasulullah, yang artinya, beritahulah kepada apa itu iman. Rasulullah menjawab, iman itu artinya engkau beriman kepada Allah, para malaikat, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari kiamat, dan kamu beriman kepada takdir yang baik maupun buruk. Hal tersebut terkandung dalam hadis. Cara meningkatkan keimanan. 1. Mempelajari ilmu agama. Mencari dan mempelajari ilmu agama merupakan sebuah keharusan untuk membantu meningkatkan keimanan seseorang, karena ketidakpahaman sesuatu akan berubah menjadi paham jika kita mempelajarinya. Dengan begitu, tingkat keimanan kita akan menguat dengan sendirinya. 2. Memperbaiki sholat. Yang ketiga yaitu berkumpul dengan orang soleh. Lingkungan seseorang juga dapat mempengaruhi tingkat keimanan. Jika Anda berkumpul dengan orang-orang soleh, maka keimanan Anda akan meningkat dan membaik. Namun sebaliknya, jika Anda berkumpul dengan orang-orang yang tidak beriman, maka keimanan Anda tidak akan naik, justru malah akan semakin turun. Yang keempat yaitu membaca dan memahami Al-Quran. Di dalam Al-Quran terdapat petunjuk-petunjuk bagi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Bagi siapa yang mengikuti petunjuk yang ada di dalam Al-Quran tersebut, nantinya ia akan mendapat kenikmatan, keselamatan, hingga kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. 4.
Peran iman dalam pembentukan pribadi. Menurut Dr. Andes Kiai Haji Zaki Mubarok MA, apabila seorang muslim telah bermakrifat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keimanan yang sempurna, maka jiwanya akan menjadi kokoh dan kuat, meninggalkan kesan yang baik dan mulia. Keimanan yang sempurna itu akan mengarahkan seseorang memiliki wawasan keislaman yang luas dan pandangan jauh ke depan dalam usaha menegakkan kebenaran dan meningkatkan keluhuran budi pekerti. Peran iman dalam pembentukan pribadi seseorang sangatlah potensial. Dengan demikian, dampaknya akan nampak pada dirinya dengan memiliki kemerdekaan jiwa, keberanian dalam menegakkan kebenaran, hidup mandiri, ketenangan dan ketentraman. Ia senantiasa berkomunikasi dengan koliknya dan menjalin hubungan dengan sesama dengan cara yang baik dan berkualitas.